Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini, saya akan membahas kasus yang sering muncul di dunia pendidikan, yaitu konflik antara pengajaran sains dan keyakinan agama, khususnya mengenai teori evolusi dan narasi penciptaan. Bayangkan, di sebuah sekolah di kota kecil sedang mengalami perdebatan besar. Di satu sisi, sekolah mengajarkan teori evolusi sebagai bagian dari kurikulum biologi modern. Namun, di sisi lain, sebagian orang tua meminta agar narasi penciptaan berdasarkan kitab suci juga diajarkan sebagai alternatif. Menurut mereka, pendidikan anak tidak bisa lepas dari nilai-nilai agama. Pertanyaannya adalah, bagaimana filsafat ilmu dapat membantu kita untuk memahami konflik ini, dan pendekatan apa yang paling bijak dan inklusif untuk diterapkan? Saya Syabina Nur Azizah dengan NIM 14046250059. Mari kita analisis melalui 3 aspek utama filsafat ilmu, yaitu epistemologi, ontologi, dan aksiologi. Pertama, kita masuk ke aspek epistemologi, yaitu cabang filsafat yang membahas bagaimana pengetahuan diperoleh, bagaimana suatu pengetahuan dianggap benar, dan apa sumber kebenarannya. Dalam kasus ini, konflik muncul karena sains dan agama memiliki cara berbeda dalam memperoleh pengetahuan. Sains bekerja melalui observasi, eksperimen, pengujian, dan pembuktian secara empiris. Sebagai contoh, dalam teori evolusi, ilmuwan menggunakan fosil, genetika, dan penelitian biologis untuk menjelaskan perkembangan spesies dari waktu ke waktu. Sementara itu, agama memperoleh pengetahuan melalui wahyu, kitab suci, tradisi, dan keyakinan spiritual. Kebenaran dalam agama bersifat normatif dan transenden. Artinya, diyakini berasal dari otoritas ilahi, bukan dari eksperimen laboratorium. Disinilah letak perbedaan epistemologisnya. Sains mencari penjelasan berdasarkan bukti empiris, sedangkan agama memberikan makna nilai kehidupan berdasarkan iman. Filsafat ilmu membantu kita memahami bahwa keduanya sebenarnya berada pada wilayah pengetahuan yang berbeda. Sains cenderung menjawab pertanyaan seperti bagaimana kehidupan berkembang, sedangkan agama lebih menjawab mengapa manusia ada dan apa tujuan hidup manusia. Karena itu, konflik seperti ini sering terjadi apabila salah satu di antaranya mencoba menggantikan fungsi yang lain. Selanjutnya adalah aspek ontologi, yaitu pembahasan mengenai hakikat, realitas, dan esensi masalah. Secara ontologis, inti konflik ini sebenarnya bukan sekedar soal teori evolusi atau penciptaan, tetapi tentang bagaimana manusia memahami realitas kehidupan. Sains melihat realitas sebagai sesuatu yang dapat diamati secara objektif. Evolusi dipahami sebagai proses biologis alami yang hanya terjadi selama jutaan tahun. Sedangkan agama memandang realitas tidak hanya bersifat fisik, tetapi juga spiritual dan metafisik. Kehidupan dipandang memiliki tujuan ilahi yang tidak selalu dapat dijelaskan oleh sains. Jadi, ontologi menunjukkan bahwa kedua perspektif ini memiliki fokus yang berbeda. Sains fokus pada mekanisme alam, sedangkan agama fokus pada makna esensi manusia. Karena itu, memaksa salah satu sepenuhnya menggantikan yang lain justru akan mempersempit cara manusia memahami kehidupan. Terakhir, kita masuk ke aspek aksiologi, yaitu pembahasan tentang nilai etika dan tanggung jawab
sosial, ilmu pengetahuan. Dalam konteks pendidikan, sekolah memiliki tanggung jawab moral untuk menciptakan lingkungan belajar yang inklusif, kritis, dan menghargai keberagaman keyakinan. Mengajarkan teori evolusi sebagai ilmu pengetahuan adalah bagian dari tanggung jawab akademik. Namun sekolah juga perlu menghormati latar belakang religius siswa dan orang tua. Pendekatan yang paling etis bukan mencampur adukan sains dan dogma agama dalam satu standar kebenaran, melainkan memberikan pemahaman bahwa keduanya memiliki fungsi yang berbeda dalam kehidupan manusia. Kesimpulannya, filsafat ilmu membantu kita melihat bahwa konflik antara sains dan agama seringkali terjadi karena perbedaan cara memperoleh pengetahuan, perbedaan hakikat, realitas yang dipahami, serta perbedaan tujuan penggunaan pengetahuan itu sendiri. Sains dan agama tidak selalu harus dipertentangkan. Keduanya dapat berjalan berdampingan jika ditempatkan sesuai ruang dan fungsinya. Pendidikan yang inklusif bukan pendidikan yang memaksakan satu pandangan, tetapi pendidikan yang mampu mengembangkan nalar kritis sekaligus menghargai nilai kemanusiaan dan keyakinan. Karena pada akhirnya, tujuan pendidikan bukan hanya menciptakan manusia yang cerdas secara intelektual, tetapi juga bijaksana dalam memahami keberagaman perspektif kehidupan. Terima kasih.